Come, you weary heart, now to Jesus. Come, you anxious soul, now and sing. There is perfect love and comfort in your tears. Rest here in His wondrous peace. Shalom wanita-wanita Allah. Saya percaya dimanapun kita berada, kita semua senantiasa berada dalam penyertaan dan sukacita Allah. Amin. Saatnya kita akan beribadah dan mari kita siapkan hati dan hidup kita masing-masing dan kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Kalau pada hari ini kami wanita-wanita-Mu, kami boleh bersama-sama beribadah lagi walaupun secara online Tuhan. Di tempat kami masing-masing dimanapun kami berada. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami percaya itu tidak kebetulan Tuhan. Kami percaya Engkau yang senantiasa Tuhan berada bersama kami. Dan Engkau yang senantiasa Tuhan mengatur kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya saat kami bersekutu dengan-Mu Tuhan, kuasa-Mu bekerja dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami saat ini masing-masing Tuhan, kami percaya Roh Kudus dengan kuasa yang sama menjamah dan boleh Tuhan memberikan Tuhan semua yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siap memulai ibadah kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kita percaya Tuhan kita dahsyat dan ajaib, amin. Yang percaya Tuhan kita ajaib, mari sama-sama bertepuk tangan dan kita naikkan pujian bagi Tuhan kita. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Sekali lagi katakan, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya.
percaya Engkau Allah yang ajaib. Kami percaya Engkau Allah yang dahsyat. Engkau yang senantiasa bekerja dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Engkaulah yang kami butuhkan Tuhan. Lebih dari apapun Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab kasih setiamu dalam kehidupan kami lebih dari hidup. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi kerinduan kami Tuhan. Haleluya. Mari nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Engkaulah rinduku. Jiwaku haus kepadamu. Amin. Yes Tuhan. Seperti tanah
kepadamu Tuhan. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Biarlah Tuhan lagu ini menjadi kenyataan di dalam hidup kami masing-masing. Kalau jiwa kami melekat dengan Engkau, berarti kami memilih kerinduan yang sama. Itulah melakukan kehendak Bapa di surga. Itu menjadi makanan kita sehari-hari Tuhan. Karena itu, hauskanlah jiwa kami akan Engkau. Untuk mendengarkan kebenaran, bukan untuk mengagumi saja, tapi untuk mentaati supaya apa yang Bapa mau, di situ kami berada. Dan Bapa di surga disenangkan. Biarlah ini menjadi kerinduan kami para wanita-wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Sekalipun ibadah kami sangat sederhana, tetapi Tuhan berkenan. Berbicaralah Tuhan, supaya setiap hari kami boleh dituntun ke jalan yang benar, karena ada namanya Yesus yang selalu melekat di hati kami. Dalam suka dan duka, dalam persoalan apapun, tetap Allahku dahsyat. Sehingga tidak perlu kami bimbang dan ragu, bahkan khawatir untuk hari esok. Karena Alkitab sudah menjamin kesusahan sehari, pergumulan sehari, cukup sehari. Tidak perlu ditambah kesusahan yang lain, karena ada Tuhan yang akan menolong, mengerti. Dan kalau Tuhan izinkan, Tuhan sanggup melepaskan kita dari segala apa yang menjadi pergumulan kami. Tapi Tuhan hanya minta satu hal, ketaatan kita makin lebih dalam Tuhan, untuk mengerti siapa Allah yang kami sembah, namanya yang kudus, untuk kami bisa melepaskan segala hal-hal yang tidak berkenan kepadamu Tuhan, untuk Engkau ganti dengan kasut hidup yang baru, untuk kami melangkah di jalan kemenangan-Mu, karena kami tahu Tuhan, perjalanan kami bukan dengan penglihatan, tetapi melalui hal-hal yang rohani, karena Bapa ada di sana, Allah itu roh. Dan sebab itu Tuhan, ajari kami mengerti selama kami ibadah, supaya ibadah kami tidak karena rutinitas, tapi karena kehausan jiwa kami untuk mencari wajah Tuhan. Dan di sanalah kami memperoleh kekuatan Tuhan untuk menjalani hidup ini sampai perjalanan kami pada titik terakhir kami didapatkan sebagai hamba-hamba, pelayan-pelayan Tuhan di rumah kami masing-masing, dalam keluarga, dimanapun kami berada, sebagai hamba yang baik dan setia. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu dan kepada peserta semuanya yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online ini. Engkau sendiri yang berbicara melalui dorongan Roh-Mu Tuhan. Engkau ambil alih semuanya, supaya apa yang kami bicarakan sesuai dengan isi hati-Mu dan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya, baik yang masih sendiri maupun yang sudah berumah tangga, bahkan yang sudah ditinggalkan menjadi single parent. Tuhan tahu semuanya, yang lansia, yang setengah baya. Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang berbicara. Kami siap untuk membuka hati kami menjadi tempat Engkau berbicara. Dan jikalau masih ada roh yang lain mengganggu pemberitaan firman dan juga kami para pendengarnya, bukakan telinga hati kami, berikan roh pengertian yang dalam untuk kami bisa memahami setiap kata firman-Mu, bukan memakai pikiran kami lagi, tetapi memakai roh Allah yang memberikan segala pengertian, kebijaksanaan untuk makin hari kami mengenal pribadi-Mu lebih dari segala yang kami cintai Tuhan, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di mata Bapa di surga. Di doa kami dan semua yang siap diberkati oleh firman Tuhan katakan amin. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Mari kita membuka Yesaya 1 ya. Yesaya pasal 1 tentang Yehuda dan Yerusalem. Di dalam ayat 1 itu dalam terjemahan sederhana dikatakan, saya Yesaya anak Amos. Artinya apa? Yesaya bukan anak kandung dari Amos, tapi Yesaya menghargai pelayanan Amos
seperti seorang ayah yang menjaga, memelihara anaknya, walaupun itu bukan ayah kandung, tapi dia menikmati apa yang dikerjakan oleh Amos selama Yesaya berada pada zaman itu. Sekarang coba kita lihat siapa Amos itu. Kita buka dulu Amos pasal 1. Amos adalah seorang peternak domba. Dia bukan hamba Tuhan, peternak domba, bukan peternak kambing. Saya juga heran, ya kok jadi peternak domba yang tinggal di desa Tekwa, dari kampung ya, bukan di kota. Sepanjang hari ini ia duduk di lereng-lereng bukit untuk apa? Dia bukan cuma peternaknya saja duduk, suruh pegawainya urus, tidak. Tapi dia sendiri sepanjang hari ia duduk di lereng-lereng bukit mengawasi domba-domba. 1, 2, menjaga mereka, pasti domba, bukan? Supaya jangan tersesat. Gila. Kalau domba biasa saja sudah dijaga, terlebih kita domba-dombanya Tuhan. Bukankah ini patut kita bersyukur bahwa melalui penggembalaan Tuhan izinkan untuk kita sebagai domba-domba dijagai, diawasi, bukan untuk dicari kesalahannya. Sudah salah kalau ada orang menafsirkan, waduh ini salah, itu salah. Ini contoh yang baik. Waktu saya baca betapa ya Tuhan itu melihat hati dari Amos. Sekalipun dia hanya pebisnis, sebetulnya peternak. Dia tidak ada kaitannya dengan penglihatan. Tapi lihat, karena Tuhan lihat kesetiaannya itu, bawahnya disebut bagaimana? Pada suatu hari, nah ini loh, harinya kalau Tuhan mau, hari kapan tidak ditentukan toh, tahun berapa juga tidak. Tiba-tiba saja, karena lihat hatinya Amos ini benar di hadapan Tuhan. Pada satu hari, dalam satu penglihatan, Allah memberitahukan kepadanya beberapa hal yang akan terjadi atas Israel. Wah, ini makanya jangan sampai kita sembarang hidup kita kalau mau dipakai oleh Tuhan. Jangan kita menyampaikan nubuatan, misalnya ini contoh. Mungkin awalnya benar, tapi kalau itu tidak dipelihara dengan benar, akhirnya nubuatannya jadi nubuatan buatan sendiri. Dengan mengatasnamakan Tuhan. Itu yang dibilang nabi palsu. Semua sudah diungkapkan. Yang menyamar sebagai nabi. Padahal aku tidak pernah bersabda. Betul? Saya tidak membahas itu, bukan. Cuma ini saya mau tunjukkan. Kesetiaan dari hal jasmani Tuhan pakai. Jadi ini tidak harus berstatus hamba Tuhan pendeta. Ya kalau terpanggil pendeta ya pendeta yang bertobat. Jangan pendeta setengah bertobat. Lebih baik jadi umat biasa. Betul? Sebab tuntutannya orang yang mengajar 2 kali. Kalau tidak dilakukan. Tapi kalau dilakukan berkatnya double. Itu Tuhan punya cara untuk, dan memang untuk pengembalaan perlu ada gembalanya. Tapi bukan cuma gembala yang diperlukan, kehadiran Tuhan. Ada gembala, kalau tidak ada kehadiran Tuhan, gereja itu juga kacau. Ada kan ayatnya, kalau tanpa petunjuk Tuhan, bangsa pun kacau. Rumah tangga juga kacau. Tapi diberkatilah orang yang mentaati hukum-hukumku. Jadi di mana ada ketaatan terhadap kehendak Allah, di situ berkat Allah turun. Dan berkat itu tidak diukur dengan berkat jasmani saja, sukses sampai istilahnya gereja sukses. Tidak ada gereja belum sukses. Nanti kalau sudah tamat pelajarannya baru
Tuhan yang menilai, jangan kita sendiri yang menilai. Akhirnya karena kesuksesan itu cuma sanjungan orang, akhirnya hancur. Sabda King itu tidak bisa tahan. Lihat itu Hizkia, betul? Bukan perbuatan ajaib Tuhan yang ditampilkan, tapi keberhasilan. Ini beda tipis. Saya bisa di sini. Saya menyampaikan firman Tuhan, tapi hati saya bangga kalau bukan saya yang temukan ini. Tidak, kita semua tidak ada yang bisa mengerti. Saudara kan tidak tahu apakah itu ada di hati saya atau tidak. Sebab itu kita harus berjaga sendiri, waspada. Kita lanjut ya. Nih tadi. Penglihatan itu diterimanya pada waktu Uzia menjadi raja Yehuda dan Yerobeam putra Yoas menjadi raja Israel, yaitu 2 tahun sebelum terjadi gempa bumi. Wah, ini dahsyat. Tuhan sudah panggil beritahu begini 2 tahun sebelum terjadi peristiwa. Di zamannya raja-raja, tidak mudah untuk hadapi raja-raja karena punya kekuasaan, bukan? Lihat itu Yeremia. Bicara benar, justru Raja Sedekia kalau tidak salah ya, lebih percaya kepada nabi-nabi palsu karena jumlahnya banyak. Lawan satu. Kebenaran tidak selamanya mulus, tapi kebenaran akan menjadi nyata karena Yesus adalah Raja kebenaran. Itu ditulis oleh Yesaya juga. Jadi kita selalu harus mengarah kebenaran. Siapa kebenaran? Firman Allah itu kebenaran. Tidak ada satupun yang benar, betul? Makanya kalau jangan, kita ini dibenarkan, bukan orang benar. Dibenarkan oleh pengorbanannya. Makanya jangan kita pakai kebenaran itu menjadi kebanggaan. Akhirnya kita sombong. Wah, saya punya pengajaran. Tidak ada duanya. Kenapa bukan kasih Tuhan yang tidak ada duanya? Sekarang kita lanjut ya. Kita kembali kepada ayat 2. Inilah yang dikatakannya mengenai apa yang dilihat dan didengarnya. Dari baitnya di Gunung Sion, Tuhan mengaum seperti singa yang sedang geram. Yang mengaum dari guanya. Maka padang-padang rumput yang subur di Gunung Karmel tiba-tiba menjadi layu dan kering. Dan semua gembala bersedih hati. Nah ini loh, kalau sudah jemaatnya kering, suasana ibadah kering, sebenarnya gembalanya yang sedih loh ya. Makanya Alkitab bilang apa? Taati pemimpin-pemimpinmu yang berjaga-jaga. Makanya gembala kalau tidak berjaga, nanti umatnya jadi kering, tanggung jawab. Apa yang harus dilaporkan? Makanya waktu melaporkan jangan dibuat sedih. Stres. Akhirnya kacau pikirannya karena terlalu banyak. Ini banyak hamba-hamba Tuhan yang sakit ya. Saya tidak bicara yang lain dari misi. Banyak itu. Tapi kalau ada penyertaan Tuhan, justru dalam sakitnya itu dia bisa memperbaiki pelayanannya. Termasuk kami. Jadi kalau saya bilang ini bukan untuk pengembalaan orang lain, tapi kita belajar semua untuk apa yang kita bisa bawa dari pengembalaan ini supaya buah-buah yang benar, betul? Apa artinya? Jemaatnya banyak, ribuan, mungkin seperti lautan manusia, tapi kacamata Tuhan, iya apa itu? Nah, ini bukan saya meledek, tidak. Tapi justru lihat tentaranya Gideon bisa mengalahkan tentara Midian yang seperti pasir di pantai ya, waktu mereka siap untuk berperang. Tapi karena ada Tuhan yang menyertai dan mengikuti aturan Tuhan, disuruh begini, Gideon ikut. Padahal Gideon itu bukan ahli perang, betul atau tidak? Malah dia takut sebetulnya. Tapi permulaan dipakai tumpas itu berhala dari orang tuanya. Makanya
kalau masih ada berhala-berhala bercokol di dalam hati kita, apakah itu kepahitan, apakah itu kesombongan, ketidaktaatan itu macam-macam, pemberontakan, tidak setuju, begini begitu, kita periksa sendiri, harga diri, kebenaran sendiri, semua itu jangan kita pertahankan, itu berhala. Makanya Tuhan mengaum dulu seperti singa yang sedang geram, yang mengaum dari guanya. Maka padang-padang rumput yang subur di Gunung Karmel tiba-tiba menjadi layu. Ini kalau Tuhan geram, Tuhan periksa. Makanya yang subur-subur kelihatannya, wah semuanya, betapa megahnya itu gereja, tambah lama tambah besar, beli tanah, beli segala macam dibeli. Tapi Tuhan nanti periksa. Seperti kata apa yuk? Matius 7 ya. Aku sudah begini begitu. Tapi aku tidak kenal engkau, pembuat kejahatan. Bukan manusia yang menilai, Tuhan. Makanya segala kegiatan apa yang kerjakan di dalam keluarga, dalam pernikahan, jangan kita takut untuk dinilai orang. Masing-masing, saya sebagai istri bagaimana, saya sebagai ibu bagaimana, saya sebagai anak bagaimana, saya sebagai pelayan Tuhan itu bagaimana, apa yang kita kerjakan itu harus kita periksa dulu. Apakah berkenan seperti Amos ini tadi, suka melakukan yang seperti Tuhan mau, sehingga pada satu hari, nah ini loh, hasilnya itu kelihatan dari apa yang Tuhan kerjakan dalam hidupnya Amos. Kemudian di sini tadi ayat yang keempat tentang Yehuda. Nah ini Tuhan berfirman, berkali-kali orang Yehuda telah berbuat dosa dan aku tidak akan melupakannya. Aku tidak akan membiarkan mereka lebih lama lagi bebas dari hukuman, karena mereka telah menolak hukum-hukum Tuhan dan tidak mau menaati Dia. Makanya ini tadi, jangan bertahan kepada kesalahan. Sebab nanti yang menilai bukan gembala kecil. Gembala kecil itu hanya menunjukkan kalau ini, kamu keliru. Tapi bukan memarahi yang sampai kita punya otoritas sampai geram. Wah, saya tidak mau begitu, karena amarah tidak mengerjakan kebenaran. Tapi mendidik boleh untuk memperbaiki. Nah, supaya saudara tidak salah paham untuk apa yang kami kerjakan, karena ini dipertanggungjawabkan, supaya saya menjadi seperti Amos ini, tidak ada apa-apanya, tapi tidak menutup untuk Tuhan pinjam saja. Mereka telah mengeraskan hati, nah ini loh, dan berdosa seperti nenek moyang mereka. Karena itu loh, aku akan membinasakan Yehuda dengan api. Allah api yang menghanguskan. Makanya digoncangkan semua, langit dan bumi. Langit itu perkara rohani, bumi ya perkara yang jasmani. Apakah cocok kita dengan perkara apa yang kita ikat di bumi, dia terikat. Yang dilepas di bumi, terlepas di surga. Itu istilahnya dikunci. Makanya jangan mengunci pintu hati, itu mengeraskan diri hati di sini. Dan karena itu aku akan membinasakan Yehuda dengan api, dan semua benteng serta istana Yerusalem akan habis dimakan api. Saya mau tambahkan, kalau kita baca di dalam pasal 3, ini peringatan juga terhadap Israel yang lebih skop besar lagi. Kalau yang kecil kita tidak berjaga-jaga, coba mulai api itu, misalnya ada kompor, ya atau tidak, terbakar. Itu kalau tidak lekas dipadamkan, bisa satu rumah habis, betul? Seperti yang terjadi di Medan, banyak kompor gasnya yang ditanam itu mungkin bocor. Tidak tahu, yang semua yang punya rumah ketiduran memangnya, habis rata dan ada kematian. Berapa orang? 6 ke berapa itu sudah ditemukan mati. Kemudian di sini Nabi ya,
Kita baca sekarang pasal 3 ayat 1. Dengarkanlah, ini firman Tuhan tentang hukuman yang akan menimpa kamu, hai Israel dalam kurung dan Yehuda. Ini loh, yaitu segenap kaum yang telah kubawa keluar dari Mesir, dipanggil dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Sebab itu kita tidak boleh beribadah dengan cara Mesir, seperti yang dilakukan oleh Harun dengan orang-orang yang menanti Musa. Tidak sabar, ayo buatkan. Berhala bukan anak lembu emas. Kita tidak buat anak lembu emas, itu kan kecil, anak lembu. Bukan lembunya yang besar tambun, anaknya kok. Nah, itulah tadi sifat-sifat yang masih kita pertahankan. Kalau itu memang Tuhan tidak mau, jangan diteruskan, buang. Kita sudah diterangkan bukan apa artinya sunat hati dan sebagainya. Dari semua bangsa di dunia hanya kamulah umat pilihanku. Wah, kamu loh pribadi. Bayangkan itu, kasihnya Tuhan begitu dalam, bukan kita yang pilih dia dulu, tapi aku yang memilih kamu. Tapi supaya kamu pergi menghasilkan buah. Jangan dipilih Tuhan tapi buah dari dalam pernikahan tidak ada, hanya buah anak saja. Tapi buah yang Tuhan inginkan, buah kasihnya sudah luntur. Buah damainya ya antara ya dan tidak. Buah sukacitanya, kalau salah paham sudah tidak ada lagi, terdengar lagi. Semua membisu 1000 bahasa. Apalagi masih banyak, sudah tidak ada kemurahan, tidak ada kesetiaan, tidak ada kelemah lembutan. Wah, main banting pintu. Sudah tidak ada. Karena diberi celah. Sebab itu di sini tadi, karena itu aku harus menghukum kamu dengan lebih berat lagi atas segala dosamu. Karena kita sudah tahu firman, makanya sudah diterangkan bukan. Kalau kita sudah tahu kebenaran, tapi kembali berbalik, itu lebih baik tidak kenal gitu ya kebenaran. Karena kebenaran itu membebaskan kita. Tapi kalau kebenaran ditolak, seperti Raja Saul, Tuhan karena dia menolak, aku juga menolak. Kemudian kisah tadi lagi, apakah 2 orang dapat berjalan seiring kalau tidak sehati? Makanya kalau cari pasangan, jangan lihat sebelah tampilan depan, tapi lihatlah sejalan, seiring, sebelum sehati. Sebab Tuhan menciptakan keluarga itu untuk membahagiakan, tapi manusia sudah menyalahgunakan untuk permainan hawa nafsu manusia. Sehingga akhirnya iblis yang bermain, dikasih sedikit saja tersinggung, salah paham, jadi besar. Kemudian di sini tadi, padahal Alkitab membiarkan itu supaya besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sehingga kita saling tajam. Oh itu begitu, oh caranya begini. Yang situ, oh caranya begini. Nah hanya firman Tuhan yang bisa memberitahu. Kalau manusia biasa memberitahu, mana buktinya? Nah, tapi kalau ini baca saja, mau dilanggar ya berurusan. Hormatilah pernikahan, kan gitu. Sudah ada syarat-syaratnya. Bagaimana untuk seorang istri, bagaimana seorang anak, bagaimana seorang hamba, penolong dan sebagainya. Kemudian di sini tadi lagi, mana mungkin kita bisa berjalan bersama-sama kalau dosamu, nah ini loh, pelanggaran ini menjadi ganjalan. Sebab itu harus dibuang ganjalan-ganjalan. Karena saya pernah menangani seorang istri hamba Tuhan yang sakit begini dan begitu, terutama kanker ya, yang menggerogoti. Tapi Tuhan berikan dia seperti orang tidak sakit. Kenapa? Karena dia cinta Tuhan. Sebetulnya dia ingin mengabdikan dengan sungguh, tapi pasangannya berbeda. Nah, hanya karena suaminya otoriter, maunya harus jadi, dia kesal. Itu yang dia lakukan, perdamaian, kekesalan itu supaya kau lebih bebas. Dan kalau Tuhan beri
umur panjang, karena tidak ada obatnya. Yang sekarang tidak mempan, walaupun sudah diambil. Nah, tapi ada obat yang mujarab, betul? Taati firman Tuhan. Maka disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya. Jalan itu kita pilih. Sekalipun ada lembah kekelaman dan bayang-bayang maut, betul? Tapi gada dan tongkatmu kalau menyertai itu ada penghiburannya. Dia bisa tetap bersukacita di dalam segala keadaan. Bahkan ada penyertaan Tuhan, bukan? Sehingga tiap hari saya mendengar suaranya saja, saya sudah tahu dia tidak ada penderitaan. Makanya saya tanya, cuma apa ini kamu boleh mengecek? Nah, itu dia bikin pengakuan itu. Untuk pertolongan kita tidak cuma menolong cara jasmani gampang itu, tapi menyelesaikan masalah penyakit tidak harus dengan uang saja, betul? Sebab itu kalau kita menderita sesuatu penyakit, jangan cepat-cepat kita ambil keputusan seperti yang kita mau. Kalau itu bisa diambil gampang, apalagi kalau duit ada. Tapi lihat, saya punya gambaran, tinggal kita pilih. Coba kita lihat ya, kalau cara Tuhan atau cara manusia. Nanti saya berikan contoh. Tapi di sini tadi ya, ini di dalam ayat berikutnya, makanya tidak boleh kita tidak sehati dulu berjalan bersama Dia. Kemudian dikatakan, apakah aku akan berlaku seperti singa yang mengaum-ngaum kalau tidak ada alasan? Nah ini tadi, aku A besar loh ya. Jadi segala sesuatu berarti terjadi seizin Tuhan. Sesungguhnya aku sedang bersiap-siap untuk membinasakan kamu. Bukankah singa muda pun menggeram ketika ia siap untuk menerkam mangsanya? Sebuah perangkap tidak akan menjepret kalau tidak terinjak. Jeratnya musuh loh ya. Makanya kalau kita harus lihat perangkap mana yang menjebak pernikahan kita menjadi tidak bahagia. Pernikahan keluarga mana yang membuat kita saben hari monyong mukanya. Tidak ada kegembiraan lagi. Semua seperti rutinitas saja. Demi anak, demi rasa malu, itu tidak ada. Tuhan tidak menciptakan pernikahan untuk demi ini, demi itu. Karena itu teman seperjanjian. Makanya sebelum berjanji, periksa dulu baik-baik. Jangan asal menikah. Sebuah perangkap tidak akan menjepret kalau tidak terinjak. Sepatutnya lah kamu dihukum. Tanda bahaya telah dibunyikan. Dengarkanlah dan gentarlah. Karena aku Tuhan akan mendatangkan bencana ke dalam negerimu. Tetapi seperti yang sudah-sudah lebih dahulu, aku memperingatkan. Ada warningnya. Lain Israel, lain Amerika, biar ada warning mau berdamai, tapi tetap sewaktu-waktu perang terjadi, sudah pelanggaran. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, kita mau berlaku seperti itu rugi. Kemudian di sini tadi dikatakan, aku memperingatkan kamu dengan perantaraan nabi-nabiku, dan sekarang kamu sudah kuperingatkan. Ayat 10, pasal 3 ya. Saya tidak ada dalam catatan saya cuma mau mengalir saja. Umatku telah melupakan apa artinya berbuat benar. Ini jangan sampai itu dilupakan. Karena Dia Raja kebenaran. Dan firman Tuhan adalah kebenaran. Roh Kudus adalah roh kebenaran yang akan memimpin kita sampai kita bisa menghidupi kebenaran. Maka tanda mujizat menyertai perjalanan hidup kita. Kemudian di sini tadi lagi, sebab itu tidak boleh salah. Penjaga tabut di mana Tuhan berbicara. Itu tidak mudah, tidak bisa cuma dikritik-kritik begitu saja. Doakan
supaya jangan sekali-kali, kan gitu ya, mengusik orang yang kuurapi, dan jangan menyakiti nabi-nabiku. Ini kalau misalnya disuruh memperingatkan, dia tidak memperingatkan, salah juga. Diperingatkan, ada yang tidak terima, salah juga. Tapi mana kau pilih? Memang lebih mudah masuk jalan yang lebar. Tapi Tuhan suruh, memangnya jalan ke surga itu sempit dan sukar. Kemudian di sini tadi lagi ya, singa telah mengaum, siapakah yang tidak akan gemetar ketakutan? Tuhan Allah telah berfirman, dan mau tidak mau aku harus mengumumkannya. Ini kan kita baca bersama loh, bukan saya mengada-ada. Jadi kalau saya bicara ini satu pengumuman, warning. Sebab Tuhan mau atau apa tadi, berbuat benar. Itu yang dicari. Ayat 10. Umatku telah melupakan apa artinya berbuat benar. Demikianlah firman Tuhan. Rumah mereka yang mewah itu penuh dengan barang-barang curian dan rampokan. Makanya jangan sampai ada yang merampok miliknya Tuhan. Itu ada di dalam rumah hati kita, ibu-ibu. Bagaimana kurang saya mau mengembalikan? Saudara ini loh, mungkin tidak merampok cara jasmani, tapi makanya ini tadi, berbuat benar seperti yang Tuhan inginkan. Kemudian di sini, demikianlah firman Tuhan, rumah mereka yang mewah, barang curian tadi sudah ya. Karena itu beginilah Tuhan Allah berfirman, musuh akan datang, ia akan mengepung kamu dan menghancurkan benteng-benteng. Apa yang jadi benteng kita, yang kita pertahankan? Kebenaran sendiri seperti kain kotor. Harga diri, apa harganya? Apa? Debu. Betul? Ada debu berharga, dijual, diinjak-injak malahan, betul? Ya, kalau sepatu saudara ada debunya, enak atau tidak? Pasti dicuci ke apa? Dan menjarai rumah-rumahmu yang mewah itu. Makanya jangan kita senang kalau kita diberkati, semua ada, mewah semuanya. Pesta pernikahan mewah pun dalamnya belum tentu berbahagia. Lebih baik makan apa katanya? Sayur apa daripada makan daging babi tapi dengan perbantahan. Semua sudah di-warningkan gitu loh. Kemudian di sini tadi ya, Tuhan berfirman, seorang gembala berusaha menyelamatkan. Loh ini loh, penggembalaan itu Tuhan taruhkan sebenarnya untuk menyelamatkan dombanya dari terkaman singa. Singa ada dua, singa musuh yang berjalan keliling tiap hari mencari siapa yang bisa ditelan, tapi ada singa dari Yehuda. Tuhan sendiri yang mengaum ini tadi di Sion. Makanya ini tadi, kalau kita diaumi singa jangan cepat-cepat. Hah, Tuhan, kenapa kau begitu sama saya? Ngomel-ngomel, air mata berderai-derai. Bukan air mata mengucap syukur, tapi air mata kecewa, air mata curhat, nasibku jelek, begini begitu, ada banyak. Itu saudara sendiri yang tahu. Tapi sudah terlambat. Ada loh perkataan ini. Jangan sampai dalam pengembalaan ini baru bertata-tata. Oh iya ya, sayang dulu saya sudah diperingatkan, saya kepala batu. Biar kepala batu, kepala apa saja, gunung kak. Karena firman Tuhan juga seperti godam yang menghancurkan gunung batu, tapi belah hancur-hancur karena kita yang mengeraskan hati. Jadi nanti terlambat. Karena sudah mau diselamatkan tidak bisa. Dari mulut singa itu ia hanya berhasil menarik 2 kaki dan 1 telinga. 2 kaki, kaki saudara 2 atau 4. Berhasil 2 atau, tapi hanya 1 telinga. Berarti telinga 1 putus. Dengar saja tapi 2-nya dengar-dengarannya tidak ada, putus.
Akan seperti itulah keadaan orang-orang Israel di Samaria apabila pada akhirnya mereka diselamatkan. Yang akan ada pada mereka hanyalah tikar tua. Bagaimana itu? Dan bantal yang sudah robek-robek. Ini namanya apa? Melarat. Betul atau tidak? Wah, ini tikarnya aja bukan tikar baru, tikar tua. Tapi perhatikan, kalau Tuhan mau keluarganya Ishak itu dari cabang yang sudah dipotong bukan, tapi dari akar yang tua tumbuh tunas baru. Itulah nanti untuk keluarganya Daud seperti itu. Mari kita periksa, apakah kita sampai hari ini secara rohani kita cuma punya tikar tua. Bantalnya bantal robek-robek. Tapi lihat, Yakub pergi dengan beralas bantal batu. Tapi nanti pulangnya jadi apa? Masih pakai bantal batu? 2 pasukan. Berkat turun bukan? Semua ingin berkatnya, tapi perjuangannya 7 tahun yang dia kerja ya untuk mendapatkan keinginannya, ternyata ditipu. 14 tahun seperti berapa? 7 hari saja tambahannya demi cintanya kepada Rahel. Tuhan juga begitu loh. Ayo kita mengerti isi hati Tuhan. Kalau kita diperbaiki, dimurnikan, itu ada keinginan Tuhan supaya nanti pada saat Tuhan datang, roh, jiwa, tubuh kita tidak ada cacatnya. Sudah sempurna. Karena Tuhan, bukan karena kita belum. Kalau ketaatan kita sudah sampai, justru di situ kasih Allah sempurna. Makanya sekarang kita periksa soal ketaatan ini loh. Masih kita jatuh bangun. Tapi jangan sudah jatuh diimpit tangga lagi. Dibiarkan, berarti tambah banyak itu. Dengarkan ayat 13, dengarkanlah peringatan ini dan siarkan ke seluruh negeri. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Pada hari aku menghukum Israel untuk dosa-dosanya, aku juga akan menghancurkan mezbah-mezbah berhala di Betel. Tanduk-tanduk mezbah itu akan dipatahkan dan akan jatuh ke tanah. Dan aku akan menghancurkan gedung-gedung mewah milik orang kaya. Juga rumah-rumah peristirahatan musim panas sudah tidak ada villa-villa lagi. Sekarang sedikit-sedikit orang punya villa, begini-begini bangganya. Kalau minggu saya mesti ke villaku. Rasanya hebat tong. Istirahat di rumah juga bisa. Jadi yang tidak punya villa jangan mendambakan apa saya punya villa. Tidak perlu. Dambakan kapan saya andil rumahku di surga. Dan itu harus rumahku ada di dalam surga, di tempat suci dan mulia. Kalau hatiku sedih dan susah, ku ingat vilaku di surga. Gitu nyanyinya. Jangan villa di bumi yang diidamkan. Dengarkanlah firman ini, hai kamu sapi-sapi gemuk dari Basan yang hidup di Samaria. Kamu perempuan-perempuan yang menganjurkan suamimu untuk merampok. Lihat nih orang-orang yang ditangkap korupsi. Siapa punya garah? Biasa istri, anak. Betul? Itu kenyataan hidup. Makanya ini tadi jangan sampai pengembalaan ini anak-anak kita dirampoki semua. Ini harus dipertahankan. Karena ini tadi ya, menganjurkan suami-suamimu untuk merampok orang miskin dan menindas yang berkekurangan. Kamu yang tidak puas-puasnya bermabuk-mabuk. Ayat 5. Lakukanlah segala ibadahmu. Ini loh, suruh melakukan perintah. Dan berikanlah persembahan istimewa. Apa persembahannya? Yang istimewa yang kita pertahankan itu loh, dicari.
Sebab Tuhan juga mau menjadikan kita miliknya dia pribadi. Betul atau tidak? Pribadi yang istimewa, berkat spesial. Berkat apa spesial? Berkat sulung 2 kali lipat. Kemudian di sini tadi, tapi lakukanlah segala ibadah, segala ibadah klik, ibadah doa, ibadah pemahaman Alkitab, ibadah Petra Women, Petra Youth, Petra Kids, Petra Teens, semua kalau namanya ibadah itu berikan persembahan istimewa, karena itulah kebanggaan yang kamu gembar-gemborkan kemana-mana. Demikianlah firman Tuhan. Jadi jangan ibadahnya meriah, itu yang digembar-gemborkan. Saya punya klik 2000. Nah, ini contoh. Tapi kalau diperiksa isinya sama Tuhan 2000 itu kliknya mulus atau tidak di dalamnya, benar atau tidak. Sebab itu yang menilai jangan kita, biarlah Tuhan. Aku telah mendatangkan bala kelaparan ke atas kamu. Lihat ini loh. Kalau Tuhan kelaparan bukan jasmani, roti lagi loh ya. Nanti Amos bilang, tapi lapar akan firman Tuhan. Tetapi tidak ada gunanya. Lihat ini loh. Kamu tetap tidak mau kembali kepadaku. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah merusakkan tanamanmu dengan menahan hujan selama 3 bulan sebelum musim panen. Aku menurunkan hujan ke atas kota yang satu, tetapi tidak ke atas kota yang lain. Jangan itu kelewatan kalau tidak turun di keluarga kita. Berkat apa? Di mana ada kerukunan, di sana Tuhan perintahkan berkat. Dan hidup itu keluarga. Walaupun ada hal-hal yang perlu diperbaiki, tapi hidup enak gitu loh. Ada penyertaan Tuhan. Kalau tidak ada persoalan, bagaimana kita mau tahu kerohanian kita hidup atau mati? Betul? Makanya iman tanpa perbuatan itu mati. Iman tanpa tindakan kosong. Jadi jangan kita tahu, oh ini kalau ini resepnya begini-begini, tapi tidak dijalankan, mati. Tidak akan bahagia. Orang-orang dari 2 atau 3 kota menempuh perjamuan yang sangat melelahkan untuk minum air di sebuah kota yang berhujan. Tapi air yang ada tidak pernah cukup. Lihat ini loh. Kayak lintah kan? Untukku, untukku. Manusia tidak akan pernah puas kalau hidupnya hanya untukku. Tapi persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan. Itu ibadah sejati. Bukan ibadah untuk keperluan kita saja. Ayat ke-12, karena itu aku menimpakan ke atas kamu segala kemalangan lainnya yang telah kukatakan. Bersiap-siaplah untuk menghadap Allah yang akan menghakimi kamu, hai Israel, karena kamu harus menghadap Dia yang membentuk gunung-gunung dan membuat angin yang mengetahui setiap pikiranmu. Ia mengubah kecerahan pagi menjadi kegelapan dan menghancurkan gunung-gunung di bawah kakinya. Yahweh Tuhan Allah semesta alam adalah namanya. Ini yang kita harus periksa sampai di mana persiapan kita itu menghadapi setiap keadaan. 12. Aku tahu benar betapa banyak dan besarnya dosa-dosamu. Kamu memusuhi segala yang baik. Kamu menerima suap. Kamu tidak mau memberi keadilan kepada orang miskin. Maka orang-orang yang bijaksana akan diam saja pada waktu itu. Karena sesungguhnya waktu itu waktu yang jahat. Jadi jangan diladeni. Diam saja. Curhat sama Tuhan Yesus. Karena memang sudah ditentukan waktu ini kalau jahat mau datang. Tapi ada caranya. Mereka tidak akan berkata apa-apa pada hari penghukumanmu yang mengerikan itu. Berbuatlah baik. Nah ini loh. Jauhilah kejahatan, maka kamu akan hidup.
Tuhan Allah semesta alam benar-benar benar-benar loh, bukan cuma sekali saja, benar-benar akan menjadi penolongmu seperti yang kamu akui. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh, amin, gitu katanya toh. Dia berjanji akan kembali. Angkat kita, jangan kita yang diangkat, angkat bebanku selalu, itu dulu, jangan angkatku ini. Mati nanti kalau saudara diangkat sekarang, tidak bisa beraktivitas. Kemudian di sini tadi, bencilah kejahatan dan cintailah apa? Kebaikan. Ubahlah pengadilanmu sehingga menjadi benar-benar adil. Yang mengadili, saya tidak bisa, orang itu begini, jadi saya bertindak begitu. Itu pengadilan sendiri. Itu kalau dibilang ibadah buatan sendiri. Makanya tadi kita diperiksa apa ibadah kita itu, pertemuan kita apa isinya. Kemudian ini bencilah kejahatan. Jangan sampai nanti Tuhan yang bilang, "Hanyalah engkau pembuat kejahatan." Makanya apa yang kejahatan di dalam hati ini buang saja. Barangkali saja Tuhan Allah semesta alam masih menaruh belas kasihan terhadap umatnya yang tersisa. Karena itu, beginilah firman Tuhan. Ini menghadapi hari Tuhan. Firman Tuhan Allah semesta alam, akan ada ratap tangis di semua jalan dan lorong. Lihat kebakaran kalau sudah di lorong, semua satu kebakaran, banyaknya rumah hangus, menangis semua satu lorong. Ini sekarang. Dan apakah di lorong saja yang terjadi kebakaran? Pabrik juga bukan? Kemudian apa saja? Kemudian panggillah para petani untuk menangis bersama-sama dengan kamu. Panggillah tukang-tukang berkabung untuk meratap dan menangis. Tangisan akan terdengar di setiap kebun anggur. Bukan cuma di orang mati, di kebun anggur. Karena aku akan lewat dan merusakkannya. Kebun anggur yang mana? Yang tidak ada buahnya. Ya tahu? Kapak sudah tersedia di akar pohon. Kalau Tuhan lewat, tidak ada, cuma daun. Dicabut, kering mulai, karena ada perkataan Tuhan. Tuhan tidak cari daun, Tuhan cari buah. Makanya jangan kita didapati itu nanti. Sudah bertahun-tahun kita dibina pengajaran, tetapi buah yang benar tidak bisa timbul. Siapa yang salah? Mari kita periksa supaya jangan kita ada di kebun anggur tapi aku lewat tidak ada buahnya. Makanya nanti Tuhan lewat dan merusakkannya. Kamu berkata, seandainya hari Tuhan itu tiba sekarang, maka pastilah Allah akan menyelamatkan kita dari musuh. Benar atau tidak? Memang kalau tidak dipersingkat, katanya toh, kedatangan Tuhan makin banyak orang berguguran karena makin banyak pendurakan kasih manusia menjadi dingin. Makanya lari dulu sebelum musim dingin itu tiba. Tetapi kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Karena sesungguhnya hari itu tidak akan merupakan terang dan kemakmuran, melainkan kegelapan dan hukuman. Kegelapan itu akan benar-benar mengerikan bagimu pribadi. Makanya periksa pribadi, lepas pribadi, tidak borongan. Kemudian tidak akan ada sukacita atau pengharapan bagimu sama sekali. Amsal 11 saya coba lihat ya. 2, 3. Apa yang diharapkan orang benar akan terwujud. Namun bagi orang jahat, apa yang mereka harapkan hanya mendatangkan murka. Bukan terwujud lagi. Makanya itu periksa baik-baik apa yang kejahatan yang masih ada di dalam hati kita. Jangan dipertahankan. Kemudian di sini tadi ayat 27. Siapa yang rajin berbuat baik, makanya dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun akan berkenan di mata Tuhan maupun manusia. Tuhan dulu,
Jangan kita mau berkenan di mata manusia tapi buat Tuhan tidak. Itu jangan dibalik. Tetapi bila engkau suka, ini loh, suka berbuat jahat, berarti tidak sekali dua kali, sudah langganan. Berarti terus menerus karakternya tidak bisa berubah. Kepada orang lain, loh ini loh tadi, hal yang sama akan terjadi kepadamu. Jadi makanya kita harus hati-hati bertindak kepada pasangan atau sesama pelayan, kepada otoritas. Tidak bisa sembarangan. Ayat yang ke-30. Ini saya baca ini saja lebih baik lagi. Perbuatan orang benar, perbuatan. Jadi jangan dibilang saya tahu kebenaran, tapi dalam perbuatannya tidak dipraktekkan. Ini sekarang perbuatan benar menyegarkan orang lain, bukan menyandung orang lain. Bagaikan buah pohon kehidupan, buah. Kenapa tidak disebut pohon kehidupan saja, ada tambahannya, betul? Berarti bisa dinikmati loh. Orang bijak menjadi teladan bagi banyak orang. Amos 5 ayat 21 jelas dituliskan, aku benci akan kemunafikanmu. Kamu berpura-pura menghormati aku dengan pesta-pesta keagamaan dan pertemuan ibadahmu. Makanya saya tidak mau pertemuan ibadah klik itu dijadikan segala macam sarana sehingga tidak ada berkat. Yang ada satu bicara ini, satu membicara itu tadi begini begitu, itu tadi begini begitu, klik itu tadi makan-makan, main bungkus. Oh itu, bagaimana klik di ya jangan mau kalau main bungkus, saya tidak setuju, tapi di belakang ya utarakan kalau boleh kliknya jangan gini. Saya suruh, silakan. Anda yang enggak menikmati, kenapa Anda mau? Padahal di belakangnya iya. Nah, bagaimana? Ini terjadi, makanya ini lo tadi, jangan sampai isi ibadah kita 2-3 orang berkumpul itu loh. Itu sudah pertemuan. Jangan sampai di rumah tangga kita, ya atau tidak? Ini skop kecil. Taruhlah suami istri dengan 1 anak. Jangan ada kemunafikan. Aku mengasihimu, tapi di dalamnya lain ceritanya. Anak dengan orang tua juga begitu. Tidak boleh. Ini kita terutama yang sudah mengerti pengajaran. Kamu berpura-pura menghormati aku ini dalam pertemuan ibadah. Aku tidak akan menerima korban bakaran dan korban pengucapan syukurmu. Aku tidak mau peduli akan korban. Ini loh aku semua. Korban perdamaianmu. Jauhkan daripadaku nyanyian-nyanyian pujianmu yang hanya merupakan kebisingan di telingaku. Ini loh. Aku tidak akan mendengarkan musikmu betapapun merdunya. Nah, tadi musiknya baik atau tidak, kendang-kendung. Makanya kalau bisa diperbaiki, pemusik, penyanyi, pemuji, karena di hadirat Allah ada mujizat. Makanya berbahagialah orang yang takut akan hadirat Allah. Itu bahagia sebenarnya, jalan yang paling indah. Aku ingin melihat keadilan yang membanjir, artinya limpah toh, keadilan yang membanjir dan perbuatan baik yang mengalir dengan deras. Kemudian di sini lagi ya, selama 40 tahun kamu berada di padang gurun, kamu mempersembahkan kurban kepadaku, hai Israel, tetapi hatimu selalu tertuju kepada berhala-berhalamu. Ini loh. Jangan ini, Israel loh, kecintaan Tuhan bukan? Sampai hari ini. Kemudian makanya jangan sampai kita beribadah tapi hatimu, ini pribadi loh, selalu, bukan 1 kali. Berarti berhala itu yang harus disingkirkan kalau itu selalu mengganggu. Karena itu aku akan membawa mereka bersama-sama dengan kamu ke dalam pembuangan jauh ke sebelah timur Damsik. Firman Tuhan Allah semesta alam. Saya bukan menakut-nakuti,
Tapi ini benar-benar Tuhan berikan warningnya, gitu loh. Amsal 12 ayat yang kedua. Tuhan berkenan, makanya ini kita cari perkenanan Tuhan kepada orang yang baik, tetapi menghukum orang yang merencanakan kejahatan. Baru rencana saja. Makanya kalau ada pembunuhan, apa kasus kan diperiksa. Ini ada perencanaan atau tiba-tiba. Itu ada hukumnya. Kalau yang sudah direncanakan, hukumannya lebih berat. Ayat 3. Makanya kita mana yang kita mau pilih? Orang yang hidup dengan berbuat jahat, tidak punya pengampunan, tidak bisa, mudah tersinggung, mudah salah paham. Apa saja orang yang hidup dengan berbuat jahat akan jatuh. Sombong, itu juga mendahului kehancuran. Orang yang hidupnya benar tidak akan goyah. Hancur tidak, goyah saja tidak. Berarti teguh berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai. Enak tak kalau nyanyi. Tapi nanti kalau masuk badai betul, teguh berdiri atau sudah limbung-limbung, mabuk-mabuk, sampai ketiduran, sudah tidak tahan, terkapar di situ. Padahal ada Tuhan di dalam perahu itu, betul? Guru bangun. Dia perintah-perintah Tuhan. Masa Tuhan tidak jawab doa saya? Mana Tuhan? Ada seorang ibu muda, saya anggap ibu muda. Dia tadinya tidak sungguh-sungguh sama Tuhan. Tapi Tuhan izinkan ibunya sakit yang sudah divonis dokter kurang 2 bulan umurnya. Sebab itu dia mulai mau tahu Tuhan itu betul atau tidak. Dia masuk gereja. Di sini ternyata dia bersaksi, saat itu saya tantang Tuhan sebetulnya. Kalau Tuhan ada, izinkan mamaku tidak mati. Dan betul. Sampai hari ini bertahun-tahun. Jadi betul-betul apa yang Tuhan dengar. Tapi jangan kita yang Tuhan mau bicara, kita tidak mau dengar. Jadi tidak sinkron. Bahkan dia bukan cuma untuk ibunya, ini dia sungguh-sungguh. Dia bisa membawa suaminya yang bukan anak Tuhan. Ini betul-betul buat saya kenyataan kalau kita memang betul-betul mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Kita yang menjauhkan diri. Seperti tadi di dalam Yesaya bilang, aku sudah rawat kamu dari kecil sampai besar, tapi kamu nanti tidak mau, malah memberontak. Kemudian di sini tadi, nah saya gambarkan ini juga ditulis, istri yang baik bagaikan mahkota kehormatan bagi suaminya. Istri itu juga bayangan siapa? Gereja. Makanya ini tadi kita jaga gereja di mana kita digembalakan supaya bisa menjadi mahkota kehormatan bagi Kristus sebagai kepala gereja. Dan kita juga adalah gereja Tuhan, rumah Allah. Tapi, nah ini loh tadi, saya mau bicara yang kedua. Yang pertama, saudara pasti semua merindukan seperti ini. Tetapi istri yang bertingkah buruk, istri, ya istri jasmani betul-betul, tapi istri gereja yang bertingkah buruk bagaikan penyakit yang menggerogoti tulang suaminya. Itu yang dibilang apa? Pengeroposan tulang. Banyak bukan? Ayo, kalau ada pengeroposan tulang, saudara cari apa? Cari kopi? Cari snack? Cari apa? Ayo, supaya saudara bisa menangkap maksud saya. Cari apa? Kalau tulangnya ada pengeroposan. Tapi pasti cari dokter spesialis tulang. Betul atau tidak? Tidak cari tukang pijit dulu. Bisa mengerti. Dia cari yang spesialisnya. Tulang.
Oh saya tahu, di sana, di Hook. Ini contoh, Hook mana saya tidak tahu. Saya tidak promosi dokter tulang. Tapi saya disembuhkan Tuhan. Walaupun tulangku keropos, harus suntik minyak, gak operasi, ganti mangkokan. Ternyata Tuhan tolong saya. Itu saya alami, makanya saya tidak anti dokter spesialis tulang. Kalau saudara mau begitu juga bisa, terserah saudara. Cuma saya mau buktikan ada jalan yang singkat, cepat, dan cuma-cuma. Ayo kita lihat. Ini kalau boleh ya, Lukas pasal 8. Ayat yang ke-40, itu perikopnya apa? Dari mati kepada hidup. Ini mati betul, jasmani. Tapi nanti kalau dari mati mau rohani hidup, juga suara firman diperdengar ada ya, itu Yohanes 5. Itu. Kemudian ini di sini, kita baca sedikit. Di seberang danau orang banyak menyambut dia dengan hangat karena mereka telah menanti-nantikan dia. Seorang bernama Yairus, seorang pemimpin rumah ibadah, ini tahu memimpin rumah ibadah Yahudi, datang berlutut di kaki Yesus. Makanya kalau pemimpin umat Yahudi ini datang kepada Yesus sampai berlutut, jangan kita ke gereja angkat kaki. Yo, mendengar firman angkat kaki. Biasakan, hormati. Saudara tidak menghormati saya. Ini loh contoh. Saya tidak sengaja. Tapi itu kebiasaan bisa. Toh tidak? Enak mendengarkan firman Tuhan. Ya, sambil begini duduknya. Kayak nonton bioskop. Beda nanti hasilnya. Yang serius, haus dan lapar, dia pasti fokusnya lebih lain lagi. Karena haus. Makanya ini tadi saya tidak sengaja. Makanya ini tadi apa yang saya harus bicara tidak ada di catatan saya loh ya. Ini. Kemudian di sini tadi datang berlutut di kaki Yesus. Ia mohon agar Yesus ikut ke rumahnya. Karena ini persoalannya, anak tunggalnya, seorang gadis berumur 12 tahun hampir mati, belum mati. Jadi dia cepat-cepat. Tuhan tolong. Tuhan mau tolong atau tidak? Kita lihat di sini. Yesus ikut, gitu. Dengan dia sambil berjalan di tengah-tengah orang banyak. Berarti kan mau menuju. Tapi Tuhan izinkan itu semua terjadi. Ayat 43. Sementara mereka berjalan, seorang wanita yang ingin disembuhkan mendekati Yesus. Dari mana? Dari belakang. Yang satu tersungkur di depannya sambil mohon. Hormat. Di sini tidak. Dari belakang nyelonong. Lalu menjamah dia. Wanita itu telah menderita pendarahan 12 tahun lamanya dan tidak sembuh juga walaupun seluruh miliknya sudah dipakai membayar apa? Para dokter. Berarti tidak satu dokter, betul? Para dokter. Perhatikan ini. Tetapi begitu ia menjamah ujung jubah Yesus, begitu pendarahannya berhenti. Nah, ini loh. Cepat, tepat. Mujarab. Tapi jamah. Ujung jubahnya Yesus itu firman. Jadi kalau saudara sekarang betul-betul sesuai Mazmur 107 bukan? Ayat berapa itu? 20 kah berapa? Disampaikannya firmannya. Dan disembuhkannya. Asal percaya. Makanya puji-pujian juga Tuhan bertakhta. Tadi kita sudah nyanyi ajaib, ya atau tidak? Kalau kita menghargai keajaiban, tidak ada yang sukar. Karena Tuhan ingin menyembuhkan yang orang bungkuk ya, 18 tahun. Caranya bagaimana? Sini, datang muka.
dipermalukan toh, datang tak bongko-bongko. Tapi di situ kalau kita taat, apapun kritik manusia tidak usah kita hiraukan. Bertemulah dengan pribadinya yang fokus, bukan cuma mau kesembuhannya. Lain ceritanya nanti. Tuhan sembuhkan, tapi nanti kena lagi seperti Hizkia. Setelah disembuhkan, lain ceritanya. Dia bangga dengan apa yang sudah dicapainya. Sehingga akibat itu dia harus bayar harganya. Walaupun Tuhan tidak potong di tengah jalan. Tapi ditulis itu tidak berterima kasih. Ini loh. Mari kita periksa sampai di mana. Ini tadi yang langsung ya, sekarang yang tadi. Saya tidak cerita lagi yang sampai di sini. Untuk ini yang merasa ada yang murid-murid kan tidak ngerti. Nah, sekarang ayat 49. Pada waktu ia sedang berbicara dengan wanita itu, datanglah seorang suruhan dari keluarga Yairus memberitahukan bahwa gadis itu telah meninggal. Ia telah meninggal, katanya. Katanya kepada ayah anak itu, tidak usah lagi menyusahkan guru. Jadi seperti dibuat batal. Betul? Misinya Tuhan tadi itu kan Tuhan ikut. Nah, kalau itu mau dituduh seperti Marta, terlambat Tuhan, sudah busuk kok. Coba Tuhan datang waktu sakit, pasti sembuh. Nah, kadang-kadang kita meragukan, seakan kuasa Tuhan itu dibatasi dengan pikiran kita. Padahal apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi orang percaya, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya ini loh tadi, yang kita perlu belajar. Apa yang Tuhan mau perintahkan kepada kita, jangan berbantah-bantah. 50 sekarang. Tetapi ketika Yesus mendengar apa yang telah terjadi, ia berkata kepada Yairus, ini bapaknya dulu, kan dia pemimpin, jangan takut, percaya saja kepadaku dan anakmu akan sehat walafiat. Oh, ini sudah jaminan, betul atau tidak? Belum dijalani sudah sehat walafiat, berarti tidak kurang satupun. Terus ketika mereka tiba di rumah, Yairus berarti percaya loh, betul? Waktu diberitahu firman-Nya Tuhan, jangan takut Yairus. Tapi nanti masih diuji, ingat. Ketika mereka tiba di rumah Yairus, Yesus tidak membolehkan seorang pun masuk di dalam kamar kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, dan orang tua gadis itu. Orang tua berarti ibu dan bapak. Ini perlu kesatuan sehatian, betul? Dan ada topangan. Kenapa mesti bawa Petrus, Yakobus, Yohanes? Muridnya kan 12. Jadi siapa yang dipilih oleh Tuhan menjadi lebih dekat? Pertahankan. Jangan seperti Petrus. Sudah dekat malah dia tidak bisa menopang waktu Yesus lihat semani. Betul atau tidak? Padahal Tuhan membutuhkan topangan. Sekarang dia ikut. Kemudian di sini tadi. Rumah itu penuh sesak dengan orang yang berbelasungkawa. Lihat. Kalau orang mati yang dia kenal, banyaknya yang berbelasungkawa. Penuh sesak loh. Tapi kalau yang tidak punya uang, nah ini tadi, ini terjadi. Jadi saya tidak mau menyindir saudara, tapi ini saya bicara firman Tuhan. Nanti saya dealnya bukan ini, cuma ini memang fakta. Gitu loh. Apalagi kalau punya uang, mana kau pilih PA atau berbelasungkawa? Kalau mau betul, PA dulu, baru berbelasungkawa. Betul? Tapi jangan dibalik. Berbelasungkawa tidak ke PA. Carilah dahulu
Utamakan dia. Maka apa yang kamu perlu semuanya. Nah, keperluan kita kan bukan untuk berbela-sungkawa, betul atau tidak? Di dalam keluarga kita, damai sejahtera, kebenaran, masih banyak keperluan untuk kita bersiap-siap kalau Tuhan datang supaya tidak ketinggalan, betul? Kemudian di sini, malah kalau Tuhan bilang, yang orang mati biarlah mengubur orang mati, kamu ikutlah aku. Bagaimana kalau saya bilang begitu? Marah atau tidak? Pasti secara daging marah. Makanya saya tidak mau bilang begitu, tapi saya sampaikan kebenaran. Ini soal ini. Saya tidak sengaja juga. Kemudian di sini tadi, nih lagi ya. Tetapi Yesus berkata, berhentilah menangis. Orang berbela-sungkawa kan menyumbang air mata. Sekalipun dia, apalagi kalau sahabat dekatnya, wah, tangisan saja dijadinya, sampai tidak kenal matanya sudah. Terus di sini tadi, orang ini ya, jangan menangis, anak itu tidak mati. Waktu Tuhan bilang begitu, ia hanya tertidur. Lihat itu orang yang berbela-sungkawa tadi. Orang menertawakan dia karena mereka semua tahu bahwa anak itu sudah mati. Ini loh. Di tengah-tengah bela-sungkawa masih ada orang menertawakan pribadi Tuhan, kebenaran. Gitu loh. Kemudian Yesus memegang tangan anak itu dan berkata, bangunlah nak. Nah, coba lihat perintah lo ya. Orang mati diperintahkan, tapi istilahnya bangunlah nak. Berarti dia anggap aku bapak, kamu anakku. Aku mau anakku bangkit. Bisa begitu? Makanya jadilah anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Maka apapun tidak perlu kita risaukan. Bangkit saja. Jangan patah semangat seperti bulan ini. Apa? Terus maju, bangkit, tanpa menyerah, walaupun jalannya berat. Tapi kalau Tuhan ada bersama kita, kenapa kita takut? Kan ini Tuhan ada. Terus di sini tadi, Yesus pegang tangan anak itu, bangunlah nak. Seketika itu juga anak itu hidup lagi. Dan ia bangun lalu berdiri. Berilah dia makan. Sekarang yang memberi makan siapa? Bukan Tuhan. Bawa sini nasi, aku suap ya. Beri makan. Itu penggembala. Harus memberi makan. Betul? Yang ada gizinya. Untuk membangkitkan orang yang sudah mati rohaninya. Kalau mereka tidak mau mendengar suara itu, tidak mau bangun, berdiri, bukan urusannya lagi. Tapi firman itu ada kuasa. Kalau disampaikan dalam urapan Roh Kudus. Sebab itu doakan supaya setiap pengkhotbah yang Tuhan izinkan menyampaikan isi hati Tuhan, dia dalam pengurapan. Yang benar-benar membuat firman itu bisa menolong, membangkitkan orang yang sudah patah semangat. Kemudian di sini tadi ya, nih lagi, orang tua anak itu sangat bersukacita, tapi Yesus berpesan agar kejadian itu tidak diceritakan kepada siapapun, bukan untuk digembar-gemborkan mujizatnya, tapi jadikan itu untuk menolong yang lain. Walaupun diam-diam, tidak usah pakai ini ya, Alkitab saya berkata, firman Tuhan. Jadilah surat Kristus yang terbuka, bisa dibaca oleh semua orang. Itu yang Tuhan inginkan. Maka Tuhan akan memberkati setiap pelayanan yang kita kerjakan sekecil apapun. Tidak kelihatan, ya atau tidak? Makanya ini tidak boleh gembar-gembor itu tadi. Satu ya, saya mau tambahkan. Nih, pesan kalau kita mau ditambahi lagi. Sakaria pasal yang ke-8 ayat yang ke-7.
16. Inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. 1, apa? Berkatalah yang benar. Bagaimana kalau kita berkata benar? Sejalan dengan firman Tuhan. Ada ayatnya bukan? Saya tidak tahu. Saya mengalir saja. Kalau kamu berbicara seperti orang menyampaikan firman Tuhan. Jadi apa yang kita bicarakan itu biarlah itu mengandung pesan Tuhan. Makanya sebelum kita bicara sama orang, periksa apakah saya ini menjadi surat Kristus yang terbuka di rumah atau saya menjadi singa betina yang mengaum-ngaum tidak pakai aturan, jam malam, jam siang dan malam. Berkatalah yang benar. Nih, bersikaplah jujur dan adil. Hiduplah dalam perdamaian. Ini lo jaga baik-baik. Berdamai dengan Allah, berdamai dengan sesama. Itu salib. Salah satu inti istilah salib adalah pengorbanan. Tidak akan bisa kita tembus pernikahan itu bahagia tanpa pengorbanan. Kalau Yesus tidak berkorban untuk kita mati di salib, kita semua tidak ada di sini. Sebab itu jangan kita sudah menerima kebaikan Tuhan, kemudian tidak jaga perdamaian itu. Karena inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Terus hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang, bukan orang-orangan. Tentu orang yang dekat dengan kita dulu, betul atau tidak? Jangan nanti kalau berdamai sudah di kuburan, bawa bunga, bersih-bersih, menangis di situ. Tidak ada gunanya, karena sudah selesai. Mau peringatan 7 hari, 40 hari. Yang makan siapa? Nake, pesta. Betul atau tidak? Seringkali kita terkecoh dengan hal-hal yang lahiriah. Padahal yang Tuhan minta itu sekarang ini loh. Buatlah yang benar. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap orang lain. Janganlah bersumpah. Bersumpah saya mungkin sekarang tidak bersumpah. Tapi mengatakan bahwa sesuatu benar. Padahal tidak benar. Contohnya bagaimana? 2 Timotius 3 ayat 5. Siapa? Ada namanya. Yanes Yambres. Kelihatannya sebagai orang saleh. Tapi semua tidak seperti orang saleh. Tapi seperti pisang saleh. Yang sudah busuk tapi dikeringkan, dimakan lagi enak. Tapi tidak asli. Bisa mengerti maksudnya? Tidak semua firman Tuhan ini enak didengar. Tapi bagaimana gizinya? Semuanya. Pisang segar dengan pisang dikeringkan, mana lebih bergizi? Ini ada ahli kesehatan. Tentu yang segar, bukan? Kemudian di sini tadi lagi. Padahal tidak. Perbuatan, perhatikan ini. Perbuatan seperti itu sangat gue benci. Jadi kalau masih ada hal-hal ini di dalam hati kita yang kita lakukan tidak jujur, tidak benar, merasa sudah benar padahal tidak. Tuhan nilai semua kok, karena mata Tuhan di segala tempat mengawasi. Makanya itu tadi Amos dicintai Tuhan karena dia duduk mengawasi sepanjang hari. Kita baru dikena awasan firman Tuhan aja sudah berteriak. Makanya di sini kalau kita bisa berlaku seperti ini. Nah, ini tadi. Ya. Ayat 9, pasal 9, ayat 1 saya tambahkan bagian B. Tuhan sedang mengawasi dengan saksama. Jadi tidak akan luput. Saksama dengan cermat. Sampai di dasar
hati kita yang paling dalam. Sesuai dengan Ibrani 4 ayat 12. Firman Tuhan itu tajam. Seperti pedang bermata dua. Bisa menembusi sampai pikiran manusia. Apa yang dipikirkan, apa yang dilakukan. Makanya jangan sampai kita tidak membaharui roh dan pikiran kita. Karena sebentar saja bisa berubah, betul? Jadi seperti ini tadi. Nah, ayat 8. Aku akan mengelilingi baitku. Ini loh, kalau Tuhan yang mengelilingi baitku seperti pengawal untuk menjaga agar bala tentara musuh tidak akan dapat memasuki Israel. Tidak akan ada lagi penindas-penindas asing yang menguasai negeri umatku, karena akulah yang membelanya. Ini sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Kemudian yang terakhir saya mau bacakan ini sedikit saja ayat yang saya tidak mau di atasnya. Ini mana ini tadi? Ayat 13. Orang kafir biasa berkata kepada orang-orang yang mereka kutubi, semoga engkau menjadi semiskin Yehuda. Nah, kalau Yehuda dan Yerusalem sedang dilawat oleh Tuhan, tidak apa-apa. Semoga engkau menjadi semiskin Yehuda. Tetapi sekarang tidak lagi demikian, karena Yehuda telah menjadi kota yang mendatangkan berkat. Ini loh, habis gelap terbitlah terang. Ini yang dinanti oleh Tuhan dari kitab Petra Woman. Paling tidak menjadi berkat di dalam rumah, bukan kutuk. Sekarang mereka akan berkata, semoga engkau menjadi makmur seperti Yehuda. Yehuda jadi sasaran setelah dikuduskan, mentaati apa yang Tuhan mau. Karena itu janganlah takut dan putus asa. Jangan patah semangat kalau ada pengudusan. Teruskanlah pekerjaan membangun kembali bait Allah kita, yang sudah mulai goyah imannya, yang pengharapannya sudah seperti antara ya dan tidak. Kasihnya tidak seperti mula-mula kita mengasihi Tuhan. Itu teruskan. Jika kamu berbuat demikian, aku pasti, ini loh perkataan pasti, pegang ini, memberkati kamu. Aku tidak akan mengubah keputusanku ini. Janganlah takut, aku selalu melakukan apa yang kukatakan. Nih ya, jadi kalau dikatakan tidak akan diubah. Ketika nenek moyangmu membangkitkan murkaku dan aku berjanji akan menghukum mereka, aku melakukannya. Tewas semua bukan di padang gurun. 40 tahun di padang gurun terpelihara, tapi hanya mereka tidak menghargai, semua tewas. Kemudian ini tadi ya, dan aku berjanji dan aku melakukannya. Dan sekarang, ini sekarang giliran kita. Keputusanku untuk memberkati kamu juga tidak akan kuubah. Ini loh, kalau kita mentaati. Mari kita sekarang bangkit berdiri, supaya kita pulang mendengar ya. Ini kan ini online. Kita tadi yang sudah lemes-lemes menantikan kebaikan Tuhan, biarlah iman saudara dibangkitkan, bukan menjadi lebih terpuruk setelah mendengar firman. Karena firman ini suaranya bisa membangkitkan orang yang sudah mati tadi itu. Caranya ikuti saja. Mau ikut yang mana? Karena Tuhan itu ingin semua dari mati kepada hidup. Nyatakan yang kau mau, selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah Firman Tuhan sudah menyingkapkan apa yang Tuhan mau. Tinggal silakan buka hati saudara, supaya Roh Kudus yang akan menjamah hati saudara semua.
selidiki hatiku, singkapkan bila ada yang salah. Roh Kudus jamah hatiku, Hati yang hancur hati yang hancur Tuhan berkenan. Kau berkenan, Hati yang taat yang kau cari. yang taat yang kau cari. Temukan Tuhan. Temukanlah hati yang berkenan, temukan di hidupku, melebihi gemerlapnya dunia. Perkenananmu itu yang utama. Ku mau taat, ku mau bertobat, menyenangkanmu tujuan hidupku. Hati yang hancur. Hati yang hancur kau berkenan, hati Sebelum hati kita dihancurkan, yang kau cari. Tuhan mau bentuk kita Temukan supaya hati itu setelah dihancurkan dibentuk menjadi hati yang baru. Dan Tuhan akan memberikan roh yang baru. Dan setelah itu baru kita akan diberikan lagi roh yang taat, karena hati kita sudah dibarui. Dan itu tujuan hidup kita, untuk memperkenan hati Tuhan. Ya, tanda ketaatan ada pembalikan, melepaskan cara hidup yang lama, cara ibadah yang lama, cara berbicara yang lama, cara menjaga hati. Jangan sampai tercemar, terpancing oleh hal-hal yang negatif. Tuhan, temukan itu di dalam hidupku. Para wanita yang dikasihi oleh Tuhan, biar kita mohon pada saat kita menyanyikan ini, temukan Tuhan hati yang taat ini di dalam hatiku, supaya saya boleh menjadi istri, menjadi anak Tuhan, menjadi orang tua, ibu, pelayan Tuhan yang berkenan di mata Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Hati yang hancur, pelan-pelan. Kau berkenan, Mari kita periksa. hati yang tak Jangan kita tahu lagu ini hanya karena kita membaca lagu, tapi minta temukan Tuhan hati yang berkenan ini. Tapi hancurkan dulu apa yang salah, singkapkan Tuhan segala kekerasan hatiku, supaya kami mendapat keistimewaan, menjadi berharga seperti biji mata Tuhan. Tidak boleh disakiti lagi. Dan ada pembela yang utama, bukan membela diri. Apapun persoalannya, Tuhan tidak mau tahu. Tapi temukan Tuhan hati yang berkenan, hati yang taat. Hanya satu itu saja yang Tuhan cari. Tuhan tidak cari kehebatan kita, kemampuan kita. Tuhan perlu talenta-talenta dikembangkan.
tapi harus ditandai dengan temukan ini hati yang taat, supaya itu ada di dalam hati kita, pelayanan kita, karena itu punya nilai tersendiri. Tuhan, biarlah lewat lagu ini kita menyenangkan hati-Mu Tuhan. Setiap apa yang kita kerjakan, sekalipun tidak semua orang bisa bersahabat dengan kita, ingat kita tidak hidup dari apa kata orang, tapi apa kata firman-Mu. Kalau kita ikuti, di dalamnya itu ada aliran berkat yang deras membanjiri. Sampai tiap hari kita akan berkata, terima kasih Tuhan. Ini adalah anugerah. Di satu sisi ada yang kehujanan, ada yang tidak. Dan firman Tuhan itu pengajaran seperti embun yang bisa membasahi hati, tanah hati yang kering, yang gersang. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena firman Tuhan ini bisa menghidupkan orang yang sudah mati pun. Yang tidak masuk di pikiran kita akan terjadi Tuhan. Karena itu berikan hati kami Tuhan untuk berubah, supaya kami berbalik setelah kami mengerti apa yang Tuhan inginkan harus kami lakukan. Berkata benar Tuhan, jangan ditambah dan dikurangkan. Kami mau itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar ini selalu menjadi gambaran kami Tuhan, supaya apa yang Kau cari ditemukan dalam hidupku Tuhan, di dalam pernikahanku, di dalam keluargaku, di dalam pelayananku, di dalam pengembalaan di tempat ini Tuhan. Ini satu permohonan Tuhan, melebihi apapun yang bisa kita capai. Perkenanan-Mu itu yang utama. Ini benar-benar jadi permohonan kami. Bertobat, menyenangkan. Katakan dengan hati yang benar-benar keluar dari hati, ku mau bertobat, ku mau bertobat. Tidak pakai alasan lagi, harga diri semua berhala harus dibuang lebih dulu. Biarlah satu permohonan ini yang Kau genapkan, sebab apa yang kerinduan kami akan terwujud Tuhan, jika kami ucapkan dengan hati yang tulus Tuhan. Ku mau taat Tuhan, ku mau taat, ku mau bertobat. Apa tandanya? Kalau hidup kami bisa melanjutkan kasih persaudaraan yang sejati, itu harus dipelihara, mengamalkan, dan hidup berdamaian, menjaga perdamaian dengan semua orang tanpa pilih kasih. Sebab Tuhan tidak pernah membedakan siapa kita. Tuhan, ini aku Tuhan. Selidiki kalau masih ada yang salah. Sikapkan Tuhan yang masih Engkau ingin, supaya itu dirantingi. Kami tidak mau Tuhan, Engkau temukan kami seperti pohon yang tidak berbuah, hanya berdaun saja. Jadikan ini kerinduan yang utama, perkenanan-Mu Tuhan, itu yang utama.
Terima kasih Tuhan, setiap hari Engkau menjagai, mengawasi kami, supaya jangan ada yang tersesat, terutama dengan diri kami sendiri. Tuhan, merasa kami sudah benar di hadapan-Mu. Kuduskan, barui roh dan pikiran kami setiap saat, supaya apa yang kami terima, roh yang baru, hati yang baru, dan roh itu akan membuahkan roh yang taat. Kalau roh ketaatan ini sudah menyatu dengan hidup kami, melewati ajaran firman yang benar dan jamahan Roh Kudus, maka tidak ragu, hidup kami aman dalam lindungan-Mu Tuhan. Dalam menghadapi persoalan apapun, kekuatan yang baru akan terus menyertai kami. Dan kami akan benar-benar berkata, Engkau satu-satunya penolongku yang sungguh. Dan Engkau berjanji akan melepaskan semua beban-beban yang kami pikul sendiri. Harus diletakkan. Yang berat jangan kami pikul sendiri. Bawa di hadirat Tuhan. Dan Tuhan akan menyelesaikan semuanya seperti yang beban dibawa oleh Yairus. Tuhan, Engkau juga kenal juga wanita meleleh darah. Dia sudah menghabiskan semua hartanya, tapi tidak sembuh. Bukan karena Tuhan jahat, tapi Tuhan mau menunjukkan bahwa iman itu diperlukan untuk pegang janji Tuhan, supaya pada saat kita tekun pegang janji Tuhan, asalku jama itu imannya dari wanita itu menghasilkan apa yang dia inginkan. Saat itu juga Tuhan, biar ini terjadi dalam pengembalaan di Petra. Kalau Tuhan memulihkan Sion, keadaannya seperti mimpi. Kita akan cerita dari perbuatan-perbuatan besarnya Tuhan yang berlaku atas jiwa-jiwa siapapun orangnya Tuhan. Dan kita akan terus tertawa, bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Tuhan, hidup dalam kelimpahan janji-Mu Tuhan, itu sangat menyenangkan. Tapi kami harus melalui proses, melakukan apa yang harus kami lakukan sesuai dengan keinginan hati Tuhan. Sebab Tuhan membenci persembahan-persembahan yang kelihatannya baik tetapi sesuai dengan hati-Mu Tuhan. Berikan roh ketulusan buat kami untuk mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan Tuhan. Sehingga dalam segala hal kami boleh berubah. Dan orang yang berubah dalam akal budi bukan karena kita, tapi karena pekerjaan firman dan Roh Kudus. Kita akan bisa membedakan mana yang benar, mana yang baik, mana kehendak Allah, bahkan yang sempurna. Dan semua akan terjadi kalau Roh Kudus sudah dicurahkan, maka gunung-gunung yang tinggi akan rata di depan Zerubabel, bukan oleh kuat dan gagah dari Zerubabel, tapi karena Roh Allah yang bekerja. Dan biarlah hari-hari ini silakan Roh Kudus kerjakan di dalam hidup kami, keluarga per keluarga yang digembalakan di Gereja Petra sampai di misi-misi, sesuai dengan rencana-Mu. Bukan rencana yang mencelakakan, tapi rencana yang penuh dengan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan harapan yang tidak akan mengecewakan. Sehingga Tuhan, sampai pada akhirnya Engkau dapati kami sebagai hamba-hamba-Mu yang baik dan setia,
mentaati setiap kehendak-Mu untuk memperoleh kota kehidupan, dan selamanya Tuhan kami ada bersama-Mu menjadi keluarga warga kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan, dan biarlah berkat firman-Mu hari ini kami pegang teguh janji-Mu Tuhan, untuk berkat itu mengalir dalam pernikahan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bahkan mengalir di kota kami Makassar, dan negara kami Indonesia juga diberkati oleh Tuhan dengan adanya anak-anak Tuhan yang berdoa dengan sungguh-sungguh minta kebangunan rohani terjadi di Indonesia Tuhan. Walaupun harus mengalami suka dan duka, tetapi tetap Engkau pelihara kami dalam naungan kasih sayang-Mu. Terima kasih Tuhan, dan biarlah berkat itu kami sudah terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang sudah terima berkat Allah melalui ibadah sederhana ini katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati. Hati yang hancur